Selamat pagi Bapak, selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yaitu dengan mata kuliah PAUD Lintas Budaya. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yaitu tugas UAS saya. Nah, di sini saya akan membahas yang pertama PAUD Lintas Budaya. PAUD Lintas Budaya adalah investasi yang amat besar bagi keluarga, bagi bangsa. Anak-anak kita adalah penerus keluarga dan sekaligus penerus bangsa. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya yang ditunjukkan kepada anak usia dini yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan dasar dan kehidupan terhadap tahapan yang berikutnya. Nah, yang selanjutnya manfaat permainan tradisional dalam membentuk karakter anak usia dini. Bagi anak-anak, bermain memiliki manfaat yang penting. Bermain bukan hanya untuk kesenangan, tetapi juga untuk kebutuhan yang harus dipenuhi melalui permainan tradisional tadi. Kegiatan bermain, anak dapat belajar tentang dari mana mereka sendiri, yang orang lain, dan lingkungannya. Anak-anak biasanya belajar tentang mereka dari lingkungan yang mereka alami. Anak-anak biasanya mengalami masa-masa peka di mana anak-anak memulai kehidupan baru. Untuk menerima berbagai upaya pengembangan, masa yang sangat bagus dan cocok untuk memanfaatkan anak usia dini, sangat bagus dan sangat cocok pada dasarnya untuk dipertumbuhkan untuk masa perkembangan. Mengembangkan kemampuan fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, konsep diri, disiplin, seni moral, dan nilai-nilai agama. Nah, yang selanjutnya permainan tradisional dalam membentuk karakter anak usia dini. Menurut Tuti Ardiani, bentuk permainan tradisional anak sangat bervariasi baik antara daerah, antara teknis, dan antara bangsa. Dari berbagai macam teknis, permainan ini pada dasarnya yang dapat dipisahkan menjadi beberapa jenis. Nah, yang pertama permainan fisik. Permainan fisik ini adalah permainan seperti kejar-kejaran menggunakan banyak kegiatan fisik. Seperti ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Jadi, dengan permainan fisik, maka fisik anak akan tumbuh dan menjadi sehat, kuat, dan melakukan gerakan dasar. Yang kedua, lagu anak-anak. Lagu anak-anak ini biasanya dinyanyikan sambil bergerak, mencari atau berpura-pura menjadi sesuatu atau seseorang. Nah, yang ketiga, teka-teki. Permainan teka-teki merupakan permainan untuk menggagas kemampuan anak berpikir logis dan menjadi matematis. Nah, yang keempat, bermain dengan benda-benda. Nah, di sini bermain dengan benda-benda yaitu merupakan permainan dengan objek seperti dengan air, pasir, balok, dan dapat membantu anak untuk mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak. Nah, yang kelima, bermain peran. Bermain peran ini merupakan permainan di antara melipati sandiwara, drama, atau bermain peran juga jenis permainan lain di mana memainkan peran sebagai orang lain. Nah, yang selanjutnya aspek-aspek permainan tradisional. Yang pertama, aspek jasmani. Aspek jasmani yang terdiri dari kekuatan dan daya tahan tubuh serta kelenturan. Yang kedua, aspek psikis yang meliputi sebagai unsur berpikir, unsur berhitung, kecerdasan, kemampuan membuat sesaat, kemampuan mengatasi hambatan, daya ingat, dan kreativitas. Yang ketiga, aspek sosial meliputi unsur kerjasama, suka, akan ketergantungan, hambatan, menghormati, bahasa budi, dan sifat malu. Yang selanjutnya permainan tradisional dalam membentuk karakter anak usia dini. Tuti Ardiani, pengaruh dalam manfaat permainan tradisional terdapat pekerjaan jiwa anak adalah yang pertama, anak menjadi lebih kreatif. Yang kedua, bisa digunakan sebagai
terapi terhadap anak. Yang ketiga, mengembangkan kecerdasan majemuk anak. Yang keempat, mengembangkan kecerdasan natural anak. Yang kelima, mengembangkan kecerdasan spalis anak. Yang keenam, mengembangkan kecerdasan musik anak. Yang ketujuh, mengembangkan kecerdasan spiritual anak. Yang selanjutnya dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa permainan tradisional yang cukup beragam perlu digali dan dikembangkan oleh karena mengandung nilai-nilai seperti kejujuran, sportivasi, kegagihan, dan gotong royong. Dengan permainan tradisional, anak-anak bisa melatih konsentrasi, pengetahuan, sikap, keterampilan, dan ketangguhan yang serta murni dilakukan oleh otak dan tubuh manusia sebagai kita untuk mendidik anak usia dini. Sekian dari presentasi saya tutup sampai di sini. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.